Salah satu makanan kesukaan Sultan dan para bangsawan Keraton Yogyakarta adalah kipo yang dikenal masyarakat pada abad ke-16. Konon, makanan ini sudah dikonsumsi sejak era Kerajaan Mataram kuno dan menjadi camilan favorit Sultan Agung. Namun, kue tradisional ini sempat punah dan tak lagi dibuat sejak runtuhnya Kerajaan Mataram pada masa lampau. Padahal pusat penjualannya dulu, Pasar Legi yang kini menjadi Pasar Kota Gede, masih berdiri kokoh dan aktif. Lalu, bagaimana makanan kuno ini bisa tetap eksis hingga sekarang? Kipo terbuat dari tepung ketan berwarna hijau dan di dalamnya terdapat isian enten-enten yang terbuat dari parutan kelapa, dimasak dengan gula kelapa. Ukurannya cukup kecil, tidak lebih besar dibandingkan ibu jari. Kipo sempat hilang dari peredaran dan baru muncul kembali di tahun 1946, dipopulerkan oleh Mbah Mangun Irono, warga Kecamatan Kota Gede, Yogyakarta. Jejaknya kemudian diikuti oleh anaknya, hingga saat ini dijalankan oleh cucunya. Penasaran dengan kipo legendaris ini, kami pun mendatangi Kipo Bujito yang terletak di Jalan Mondorakan nomor 27, Kecamatan Kota Gede, Yogyakarta. Ini kan yang saya tahu pembuat pertama kipo ini awal mulanya berarti ibu sekarang generasi keberapa? Dari kapan sih bu waktu ini? Kalau saya itu generasi ketiga. Yang pertama Mbah Mangun Irono, yang kedua itu Ibu Jito Suharjo. Itu mulainya sekitar tahun 1946. 46. Kalau saya dari 1990. Kipo sendiri merupakan akronim dari Iki Opo yang berarti ini apa dalam bahasa Jawa. Nama ini muncul ketika para bangsawan yang disuguhi camilan bertanya Iki Opo. Lambat laun, kipo melekat menjadi nama populer kue khas Kerajaan Mataram. Sejak dulu, pembuatan kipo menggunakan piring dari tanah liat, biasa disebut cobek atau tembikar. Cobek ini penyerap panas yang tahan lama. Kita panasin sampai nanti itu nggak ada masalah kalau ini. Tapi pernah coba pakai yang lain bu? Alat lain gitu? Pakai teflon. Itu bisa. Kalau kepepetnya nggak ada kan yang kadang orang, Bu itu kalau nggak ada cobek gimana? Coba aja pakai teflon. Pakai teflon tapi harus tetap pakai daun. Tepung ketan tulen jadi bahan yang digunakan untuk membuat kulitnya dan tak bisa dicampur dengan jenis tepung lainnya karena nanti akan keras dan tidak kenyal. Warna hijau pada kulit disebabkan penggunaan daun suji atau daun pandan sebagai pembungkusnya. Tak hanya sebagai pewarna alami, daun-daun ini juga menambah aroma dan cita rasa kipo. Isiannya harus menggunakan kelapa muda yang diparut dengan gula Jawa. Jika menggunakan kelapa tua, rasanya akan berbeda, tak akan segurih kelapa muda. Uniknya saat dipanggang, kipo harus dilapisi dengan daun pisang klutuk atau pisang batu. Kalau pisang Ambon, ada tahu pisang Ambon, pisang Jawa itu nanti ada agak rada pahit, getahnya itu kan keluar. Emang daun pisang klutuk itu memberikan aroma dan rasa seperti apa bu? Kalau daun klutuk itu kan kalau dipanggang dia nggak lengket. Oh, pas dipanggang di atas tembikar. Kalau lainnya nanti lengket. Terus ada bekas kalau yang daun pisang Jawa bukan yang gini, itu nanti ada bekas coklatnya di sini. Oh. Cukup dipanggang 3 menit, kipo sudah bisa langsung dinikmati. Uniknya, kipo hanya bisa dinikmati di Jogja, tak bisa dijadikan oleh-oleh karena hanya bisa bertahan 24 jam saja. Sebenarnya isian atau unti kelapanya bisa bertahan hingga 4 hari. Namun jika terlalu lama dibawa keluar kota, tekstur kulitnya menjadi keras. Saya mintanya itu agak gosong-gosong, katanya enak. Lucu, kecil-kecil. Saya mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya mirip klepon bu ya? Iya. Kalau klepon itu kan direbus. Ini di panggang. Makanan kesukaan raja atau para bangsawan Keraton Yogyakarta lainnya adalah jada tempe.
Konon kudapan ini adalah kesukaan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadah tempe merupakan camilan yang terbuat dari beras ketan. Jadah dimakan bersama tempe bacem. Jadah tempe Mbah Carik termasuk legendaris dan sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Asal-usul jadah tempe Mbah Carik rupanya cukup unik. Berasal dari seorang abdi dalam bernama Sastro Dinomo yang menjadi sekretaris desa di dekat Kaliurang. Carik dalam bahasa Jawa sendiri adalah bermakna sekretaris desa. Pada tahun 1927, ia diminta membuat jenis makanan yang unik dan berbeda untuk persembahan istana. Sastro Dinomo dan istri akhirnya mengolah beras ketan menjadi jadah, lalu dipadukan dengan tempe bacem. Ternyata, makanan ini disukai oleh orang-orang di istana. Sejak itulah, Sastro Dinomo selalu mengirimkan persembahan berupa jadah tempe ke istana. Kalau dulu tuh di Kaliurang, Kaliurang di sana. Teloko Putri, itu dulu ibu nenek saya itu istrinya Pak Carik, kan dulu Carik di Pakem. Pada tahun 1965, Sultan Hamengkubuwono ke-9 berkunjung ke Kaliurang dan mampir di warung milik Sastro Dinomo. Hingga sekarang, Keraton Yogyakarta kerap memesan jadah tempe Mbah Carik. Keunikan jadah tempe justru terletak pada kekontrasannya. Jadah yang lembut dan gurih berbanding terbalik dengan tempe bacem yang manis dan memiliki tekstur padat. Rasa manis pada baceman berasal dari gula merah atau gula Jawa. Gula memang sangat erat kaitannya dengan tanam paksa atau kultur stelsel yang diterapkan pemerintah kolonial Hindia Belanda pada pertengahan abad ke-19 di daerah Yogyakarta. Resep jadah tempe pun tak pernah diubah sejak dulu. Semua proses membuatnya pun masih tradisional, mulai dari mengolah tempe bacem hingga beras ketan. Tentu ketika mengolah beras ketan perlu kesabaran yang ekstra. Saya baru sekitar 1 menit lebih dikit udah ngos-ngosan, tangan pegel. Masnya biasanya 22 kali sehari kalau lagi pesanan banyak. Wah, kebayang capeknya kayak gimana. Wah. Nah, ini selain aromanya wangi, uap dari ketan ini konon katanya itu bagus buat kulit. Ini saya mau coba biar kulit saya makin bagus. Jadah juga menjadi salah satu kudapan yang sakral. Jadah tempe kerap menjadi salah satu sajian dalam perayaan adat Jawa. Tahu nggak sih lu maknanya jadah ketika di nikahan tuh sebagai hantaran tuh apa sih? Kalau jadah itu kan lengket toh Mas. Itu katanya loh, saya cuma meneruskan itu biar lengket, enggak biar awet. Iya itu aja. Kan paciknya manis, biar awet dan manis. Uniknya, jadah dan tempe harus dimakan berbarengan. Jika disantap satu-satu, jadahnya atau tempe bacemnya saja, maka rasanya tak akan sempurna. Nah, kayak apa coba? Ini mirip burger Bu ya, dan ini memang kalau orang Jogja bilangnya nih burger Jawa ya. Iya, burger Jawa. burger Jawa.